Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faqur rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Segala puja dan puji serta rasa syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah, di mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang begitu, di antaranya nikmat Islam, iman, sehat dan waktu luang, yang mana kita bisa dapat berkumpul di dalam majelis yang penuh barokah ini. Tak lupa kita bersalawat kepada junjungan alam, yaitu Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan semoga kita selaku umatnya senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnahnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya, bagaimana kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersama-sama kita lanjutkan kajian tafsir pada kitab Tafsir Safatul Tafasir karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, yang mana telah sampai pada surat Al-Muddatsir, pembahasan atau tema yang keempat, yaitu pada ayat 31. Sekilas pembahasan kemarin menjelaskan bahwa ancaman bagi orang-orang yang berdosa dan juga celaka bagi mereka semua, yang mana contohnya bisa kita ambil dari Al-Walid bin Mughirah, yang mana dia mengetahui bahwasanya dia mendengar Al-Quran dan mengetahui bahwa itu adalah kalam Allah, tapi dia lebih memilih jalan kesesatan, yaitu dengan menuduh bahwa yang dibawa Muhammad itu adalah sihir. Sedangkan pada sekarang kita akan membahas tentang ancaman yang diancamkan oleh orang-orang yang selalu mendustakan dan mengolok-olok ayat-ayat Allah, yaitu pada ayat 31 surat Al-Muddatsir. Seperti biasa, kita baca dulu ayatnya, lalu kita terjemahkan secara perlahan dan kita baca tafsirnya. Saya baca terlebih dahulu, silahkan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما
وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر صدق الله العظيم. Yang artinya wa ma ja'alna, dan tidaklah kami menjadikan ashaban nari, penghuni neraka itu, penjaga neraka itu, illa malaikah, selain dari malaikat. Wa ma ja'alna, dan tidaklah kami menjadikan iddatahum, bilangan mereka itu, illa fitnatan, kecuali sebagai cobaan, lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir. Liyastayqinal ladzina utul kitab, agar menjadi yakin orang-orang yang diberi kitab, wa yazdadal ladzina amanu imana, dan agar bertambah orang-orang yang beriman keimanannya. Wala yartabal ladzina utul kitab wal mu'minun, dan agar tidak menjadi ragu orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang beriman. Wal yaqulal ladzina fi qulubihim, dan agar berkata orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit, wal kafiruna, dan orang-orang kafir, mada aradallahu bihadza matala, apakah yang Allah maksud dengan perumpamaan ini? Kadzalika, demikian itulah, yudillullahu, Allah membiarkan sesat, may yasha, bagi siapa orang yang dikehendaki, wa yahdi, dan memberi petunjuk, may yasha, kepada siapa yang dikehendaki. Wa ma ya'lamu, dan tidak ada yang tahu, junuda rabbika illahu, bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri, yaitu Allah. Wa ma hiya, dan tidaklah neraka Saqar itu, illa dzikra lil bashar, selain peringatan bagi manusia. Hari ini kita langsung masuk ke tafsirnya. Fa anzalallahu, maka Allah SWT menurunkan ayat wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Yang dimaksud wa ma ja'alna khazanatan nari illa minal malaikatil ghilazul shidadu, dan tidaklah kami menjadikan penjaga neraka itu kecuali dari malaikat yang kasar lagi keras. Walam naj'al lahum minal bashari hatta yusari'uhum wa yughalibuhum, dan tidaklah kami menjadikan mereka, yaitu manusia, hatta, sampai menentang mereka dan bahkan mengalahkan mereka. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Lam naj'ai, yang dimaksud lam naj'al dzikal adadu illa sababan li fitnati wa dhalalil musyrikin, dan tidaklah kami menjadikan bilangan itu kecuali sebab-sebab atau untuk menguji kesesatan dan juga menyesatkan orang-orang musyrik. Hina istaqallu bi'adadihim wastihza'u, ketika itu mereka menganggap enteng dengan jumlah mereka, yaitu malaikat, wastihza'u, dan mengolok-olok.
hatta qala Abu Jahal, sampai Abu Jahal berkata, afa yu'jizu mi'atin minkum an yabtishu biwahidin minhum thumma tukhrijuna minan nari. Apakah kalian mampu 1000 dari kalian untuknya mengalahkan satu saja dari mereka, kemudian kamu dikeluarkan dari neraka? Qala Tabari, berkata Imam Tabari, wa inna ma ja'alallahu al-khabara an iddati khazanati jahannam fitnatan lil kafirina. Imam Tabari berkata, dan sesungguhnya Allah menjadikan pemberitahuan tentang jumlah penjaga neraka itu kecuali sebagai cobaan untuk orang kafir. Litakdzibihim bidzalika wa qawlu ba'dhum li ashabihi ala sabilil istihza'i ana akfikumuhum. Tapi bukannya mereka semakin takut atau semakin tunduk terhadap Allah dan Rasulnya, malah mereka mendustakan dengannya itu. Bahkan mereka berkata kepada sahabatnya atas cara yang sangat mengejek, ana akfikumuhum, cukuplah saya saja yang mengalahkan mereka semua, kalian tidak perlu turun tangan. Liyastayqinal ladina utul kitab, yang dimaksud liyatayqana ahlul kitabi min sidqi Muhammadin. Tapi berbalik, ini ayat ini juga bukan ayat ini jika untuk orang kafir sebagai ancaman agar mereka tunduk. Nah, sebaliknya jika untuk ahli kitab, yaitu agar mereka menjadi lebih yakin jadinya terhadap kebenaran Nabi Muhammad. Wa hadal Qur'anu min indillah. Dan bahwasanya Quran ini juga dari sisi Allah. Id yajiduna hadal adadu fi kitabihimul munazzalah. Dan ketika itu mereka dapat menemukannya jumlah ini di dalam kitab mereka yang telah diturunkannya, yaitu Taurat dan Injil. Wa yazdadal ladzina amanu imana. Yang dimaksud wa yazdadal mu'minuna tasdiqan lillahi wa rasulihi. Dan ini juga ayat ini juga sebagai penambah keimanan bagi orang-orang mukmin dan pembenaran atas Allah dan Rasulnya. Bima yashhaduna min sidqi akhbari nabiyihim, atas apa-apa yang mereka saksikan darinya kebenaran kabar yang diberitakan oleh nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taslimu ahlul kitabi, dan sebagai penyelamat bagi ahlul kitab, lima jaa fil qur'ani muwafiqan lit taurati wal injil. Tatkala datangnya Al-Qur'an kepadanya, maka itu muwafiqan, sebagai pencukup untuk Taurat dan Injil. Wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun, yang dimaksud wala yushakku ahlul kitabi wal mu'minuna fi adadihim. Dan tidaklah ada keraguan bagi ahlul kitab dan orang-orang mukmin dalam jumlah mereka, mau banyak mau dikit, sungguh itu tidak dapat mengurangi rasa keimanan mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Wa hadza ta'kidun lima qabluhu li'annahu lamma dzakara al-yaqin nafiyyu anhum syak. Dan ayat ini juga sebagai penguat terhadap sebelumnya. Mengapa sebelumnya? Karena bagi orang-orang mukmin, mereka beriman bukan terhadap jumlah bilangan penjaga malaikat atau pada perkara gaib maupun yang tidak gaib, akan tapi orang mukmin beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan terhadap hal-hal yang seperti itu. Sehingga ketika disebutkan penjumlahan neraka yang 19 itu, bukannya mereka semakin meremehkan, akan tapi mereka semakin tunduk karena tahu bahwa 19 saja tidak ada yang mampu mengalahkannya, apalagi jumlah yang tidak terhitung itu. Fakana qauluhu, maka sebagaimana firman-Nya, wala yartaba, dan tidaklah ada keraguan, mubalaghatan wa ta'kidan. Jadi firman wala yartaba itu sebagai bahasa dan sebagai bahasa penguat. Wa huwa ma yusammaihu ulamaul balaghatul itnab. Dan ulama balaghah menamakan kalimat ini wala yartaba sebagai kalimat itnab, yaitu ziyadatul lafzi ala aktsari makna aslihi, yaitu menambahkan lafaz dari makna aslinya. Wal yaqul alladziina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bihadza mathala. Yang dimaksud wal yaqul alladziina fi qulubihim syaqqun wa nifaqun wal kafiruna min ahli Makkah. Dan agar berkata, yaitu orang-orang yang di dalam hati mereka ada keraguan dan kemunafikan dan kekafiran dari ahli Mekah. Ay syai'un aradallahu bihadzal qaulul ajib. Apa yang dimaksud Allah dengan perkataan yang mengagumkan ini atau yang mengagetkan ini?
alladzi huwa mithlu fil gharabati wal bid'ati, yang mana kalimat ini pada saat itu terdengar aneh dan kalimatnya susunannya itu adalah perkara yang baru. Walimada yukhawifuna biwasatatihi min saqari wa khazanatiha 19. Dan mengapa kami ditakut-takuti atau kami ditakut-takuti dengan cara atau dengan perantara dari neraka Saqar dan penjaganya 19 itu. Qala Ar-Razi, berkata Imam Razi, itsbatul yaqin fi ba'dil ahwali la yunafi husulil irtiyabi ba'da dalika. Mengokohkan keyakinan mereka di sebagian mereka di sekitar mereka dan tidak menafikan kejadian-kejadian yang meragukan mereka setelah itu. Dan maksud adalah, jadi bagi mereka sesuatu yang meragukan atau sesuatu kejadian yang aneh dan di luar akal, mereka menolaknya seperti tadi, yaitu jumlah malaikat yang 19 dan neraka. Bagi akal kita atau bagi akal manusia itu sungguh tidak logis, karena neraka hanya dijaga oleh 19, sedangkan neraka itu luas, tidak kecil. Wal maksud min i'adati hadzal kalamu huwa annahu hasala lahum yaqinu jazimun bihaitsu la yuhassilu aqibuhu albatatu syakkun wala raibun. Nah, perkataan ini yang dapat menghasilkan dari mereka keyakinan yang pasti, dengannya mereka tidak meyakini kejadian-kejadian dan akibat-akibatnya yang penuh keraguan, lagi raibun juga keraguan. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh ini telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'lamu min halil Quraisyin, dan telah diketahui darinya keadaan Quraisy, annahu mata akhbaruhum bihadzal adadu al-ajibu fa innahum yastahzi'una bihi wa yadhakuna minhu. Ketika dikabarkan kepada mereka dengan jumlah yang mengagetkan ini, maka mereka bukan semakin takut atau semakin nunduk, akan tapi mereka malah yastahzi'un, memperolok dengannya jumlahnya itu, dan wayadhakun, dan mereka menertawakan darinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika bayyana ta'ala ghayata min dzikri hadzal khabar awdahi bayanu. Kadzalika yudillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Yang dimaksud matalu ma adallallahu Aba Jahli wa ashabihi. Permisalan apa-apa yang Allah sesatkan, yaitu Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya. Yudillullahu 'anil hidayati wal imani man arada idlalihi. Allah menyesatkan darinya hidayah dan keimanan bagi siapa yang menginginkan kesesatannya, dan juga wayahdi man arada hidayatuhu, dan memberikan petunjuk bagi siapa yang menginginkan petunjuknya itu. Walahul hikmatul balighatu, dan ini adalah hikmah yang sangat jelas atau yang sangat matang. Wal hujjatud damighatu, dan hujjah yang tidak dapat dibantahkan. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, wa ma ya'lamu adadal malaikatu, dan tidak ada yang mengetahui jumlah dari malaikat itu. Wa quwwatihim wa dikhamati khalqihim, dan kekuatan mereka dan juga besar tubuh mereka yang diciptakan untuk mereka. Wa qasratihim illallahu rabbul alamin, dan banyaknya mereka yaitu malaikat, kecuali Allah SWT yang hanya mengetahui Tuhan semesta alam. Wa fil ayati raddun ala Abi Jahlin hina qala, dan dalam ayat ini juga menolak atas Abi Jahal ketika itu mengatakan, amma li rabbi Muhammad a'wanu illa 19. Adapun Rabb Muhammad dan A'wanu itu kroni-kroni atau istilahnya ya illa kecuali 19, jadi 19 saja. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar, dan tidaklah neraka itu sebagai pengingat bagi manusia. Yang dimaksud kalimat tadi ialah wa ma hadhihin narul lati wasafaha lakumul jabbar, dan tidaklah neraka ini yang mana sifatnya itu lakumul jabbar, memaksa kalian untuk masuk, karena tidak ada neraka dimasuki oleh orang-orang yang sukarela, akan tapi neraka sifatnya yaitu memaksa, sehingga orang-orang yang berdosa dipaksa masuk ke neraka dan disiksa di dalamnya. Illa mau'izatun wa tadhkiratun lil khalqi liyakhafu wa yuti'u. Mana neraka itu kecuali sebagai mau'izah, peringatan besar,
wa tadhkirah, dan juga pengingat li khalqi untuk makhluk, yakhafu wa yuti'u, untuk takut dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Kesimpulan beserta hikmah yang dapat kita ambil adalah satu, bahwa jauhkanlah diri kita dari sifat sombong, karena sombong akan membawa kita atau akan menolak kebenaran yang ada di sekeliling kita, sehingga kita menolak kebenaran yang sudah jelas dan terang di depan kita, yang mana kita menganggapnya bahwa itu bukan suatu kebenaran, akan tetapi itu suatu keanehan dalam diri kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Dia akan masuk surga orang yang di dalam hatinya seberat biji dzarrah, yaitu darinya kesombongan. Jadi jangan pernah sombong, karena tidak akan pernah masuk surga. Lalu yang kedua, itu hikmahnya hidayah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang jika orang itu menghendaki hidayah. Dan juga penekanan di sini bahwasanya hidayah itu tidak dapat didapatkan dengan ujuk-ujuk begitu saja, tapi kita harus berusaha dan menginginkan hidayah itu dengan berdoa kepada Allah, memintanya, dan kita berikhtiar dengan melakukannya apa-apa yang Allah syariatkan kepada kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.